Drama duel rebutan runner-up di JIS, hasil Persija Jakarta versus Borneo FC malam ini. Persib tetap nyaman kedinginan di puncak. Persib Bandung sudah terlalu kuat sampai-sampai tim lain gunakan mafia agar bisa jegal hat-trick juara. Bongkar strategi rahasia Maung Bandung di video ini sekarang juga. Analisis berkelas Bung Binder. Pelajaran berharga bagi Persib Bandung di balik drama pekan ke-24. Jangan tertipu skor akhir karena Bung Binder mencium strategi mematikan Boyan Hodak setelah dicurangi wasit dan setelah laga ini. Tonton ulasan lengkapnya sebelum mental tim kesayanganmu jatuh lebih dalam. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Duel rebutan runner-up Super League di Jakarta International Stadium. Selamat malam bobotoh sealam dunia. Baru saja kita menyaksikan drama kolosal di pekan ke-24 Super League 2025. Sebuah pertarungan yang katanya big match, tapi buat kita yang di puncak klasemen, ini lebih mirip kayak nonton anak tetangga lagi rebutan remote TV. Lucu, gemes, tapi ya kasihan. Persija versus Borneo FC. Waduh, tensinya luar biasa. Penonton di JIS teriak-teriak sampai suaranya habis, pemain lari-lari sampai betisnya mau copot, pelatihnya sampai mau masuk lapangan. Seru banget. Tapi kalau boleh jujur, melihat kalian berdua baku hantam demi posisi runner-up itu kayak melihat dua orang lagi berantem hebat cuma buat dapetin hadiah piring cantik. Borneo FC datang dengan gaya pesut etamnya, lincah banget kayak lagi dikejar cicilan. Persija juga nggak mau kalah. Macan Kemayoran mengaum kencang, tapi ya itu, ngaumnya di bawah ketiak Maung Bandung. Hei kalian berdua, capek nggak sih sikut-sikutan terus? Ingat ya, mau skor akhirnya 1-1, 2-1 atau berapapun, kalian itu cuma lagi memperebutkan siapa yang paling layak jadi ajudan Persib di puncak klasemen. Skor akhirnya, kalian lihat saja di judul atau thumbnail video ini. Kalau belum puas silakan cek Instagram resminya biar dramatisnya makin kerasa. Tapi buat Persib, laga ini adalah hiburan gratis. Kita nonton sambil ngopi, sambil pelajaran, sambil mikir. Oh, jadi begini ya cara mereka main buat ngejar kita. Lucu ya, mereka yang main, mereka yang keringetan, kita yang makin nyaman kedinginan di puncak. Emang bener kata pepatah, biarkan yang lain bertarung, biar sang raja tetap bersantai di singgasana. Semoga Persib Bandung tetap rendah hati meskipun klasemen bilang kita ini Eropanya Indonesia. Kita ambil hikmahnya. Ternyata mempertahankan puncak itu jauh lebih asik daripada berdarah-darah cuma buat posisi kedua. Aminkan bareng-bareng guys. Semoga musim ini Persib hat-trick juara. Semoga rival-rival kita tetap sehat, biar ada yang bisa kita roasting tiap minggu. Dan semoga yang di posisi kedua nggak pegal leher karena kelamaan dongak ke atas ngelihat kita. Persib Bandung juara sekali lagi. Amin. Analisis Bung Binder. Pelajaran berharga bagi Persib Bandung di balik drama pekan ke-24. Halo teman-teman, kembali lagi di analisis sepak bola saya. Tadi kita baru saja menyaksikan sebuah sajian sepak bola yang luar biasa berkualitas. Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Borneo FC di pekan ke-24 Super League 2025 benar-benar mempertontonkan intensitas yang sangat tinggi di atas lapangan. Saya harus katakan, ini adalah iklan yang sangat bagus untuk progres sepak bola Indonesia. Kedua tim bermain dengan determinasi yang luar biasa, transisi dari bertahan ke menyerang yang sangat cepat, serta organisasi permainan yang begitu disiplin. Benar-benar sebuah tontonan yang menarik untuk kita bedah dari kacamata taktik dan strategi. Pertarungan di lini tengah tadi adalah kunci. Bagaimana Borneo mencoba menutup ruang dengan zonal marking yang sangat rapat, sementara Persija mencoba membongkar pertahanan tersebut melalui pergerakan flank yang eksplosif. Kita melihat ada adu cerdas di sana. Kedua pelatih benar-benar menunjukkan kelasnya dalam melakukan penyesuaian strategi di babak kedua.
Perubahan formasi yang dilakukan bukan sekedar mengganti pemain, tapi mengubah arah aliran bola. Inilah esensi dari sepak bola modern yang sangat cair, di mana setiap jengkal tanah di lapangan diperjuangkan dengan sikut dan keringat. Sebuah pertunjukan mentalitas juara yang diperlihatkan oleh kedua belah pihak di sepanjang 90 menit laga berjalan. Nah, poin krusial yang ingin saya garis bawahi di sini adalah untuk Persib Bandung. Tim asuhan pelatih Persib harus benar-benar jeli dalam memetik pelajaran dan hikmah yang sangat berharga dari laga besar ini. Mengapa demikian? Karena Persija dan Borneo adalah kompetitor langsung di papan atas klasemen. Melalui pengamatan tajam terhadap laga tadi, Persib bisa memetakan struktur pertahanan, bagaimana cara efektif membongkar low block yang sering diperagakan tim-tim besar, manajemen transisi, bagaimana mengantisipasi serangan balik cepat yang menjadi senjata utama lawan-lawan mereka. Persib tidak boleh lengah sedikit pun meskipun posisi mereka saat ini menguntungkan. Justru dengan melihat bagaimana rival-rival berat mereka bertarung habis-habisan, Persib mendapatkan cetak biru atau gambaran kekuatan lawan tanpa harus mengeluarkan energi di lapangan. Ini adalah momen pengintaian taktis yang sangat mahal harganya. Secara pribadi, saya sangat berharap Persib Bandung bisa menjaga momentum dan konsistensi ini hingga akhir musim. Saya melihat kedalaman skuad Persib musim ini sangatlah mumpuni, asalkan mereka tetap rendah hati dan terus melakukan evaluasi dari setiap pertandingan yang mereka pantau. Mari kita doakan bersama agar perjalanan Maung Bandung tetap mulus dan terjaga kualitas permainannya. Semoga musim ini Persib Bandung bisa mencatatkan sejarah besar dengan meraih hat-trick juara. Sebuah pencapaian yang akan sangat fenomenal dalam sejarah panjang sepak bola kita di tanah air. Amin ya robbal alamin. Tetap positif, tetap dukung dengan cara yang sehat, dan mari kita nantikan kejayaan Maung Bandung di akhir kompetisi nanti. Dunia sepak bola Indonesia kembali diselimuti awan mendung setelah kabar memilukan datang dari markas Laskar Sambernyawa. Sosok winger lincah yang pernah menjadi pujaan publik Bandung dan langganan tim nasional, Febri Haryadi, harus kembali menelan pil pahit. Di saat ia baru saja mencoba membuka lembaran baru dalam kariernya bersama Persis Solo dengan status pinjaman dari Persib Bandung, takdir berkata lain. Rumput Stadion Sriwedari yang seharusnya menjadi saksi kebangkitan sang wonderkid justru menjadi saksi bisu terulangnya tragedi yang menghantui karier profesionalnya. Cuaca di Solo sebenarnya cukup cerah untuk sesi latihan taktikal menjelang laga lanjutan Liga 1. Febri Haryadi yang baru saja bergabung di bursa transfer paruh musim tampak sangat antusias. Ia baru saja melewati laga debutnya melawan PSBS Biak beberapa hari sebelumnya dengan performa yang cukup menjanjikan meski turun dari bangku cadangan. Namun bencana datang dalam sebuah skema latihan penyelesaian akhir atau finishing. Saat melakukan manuver cut inside khasnya dari sisi kanan dan bersiap melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri, tumpuan kaki Febri tidak mendarat dengan sempurna. Suara pop yang mengerikan terdengar oleh rekan setimnya yang berada dalam jarak dekat. Febri langsung tersungkur sambil memegangi lutut kirinya, mengerang kesakitan yang luar biasa. Tim medis Persis Solo segera memberikan pertolongan pertama di lapangan. Raut wajah pelatih Milomir Seslia yang awalnya fokus pada taktik berubah menjadi tegang dan penuh kekhawatiran. Febri harus ditanduk keluar lapangan dengan mata yang tampak berkaca-kaca, seolah ia sudah tahu bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada tubuhnya. Hasil pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging atau MRI yang keluar pada keesokan harinya mengkonfirmasi ketakutan terbesar staf kepelatihan. Berdasarkan laporan medis resmi klub yang dipimpin oleh Dr. Iwan Wahyu Utomo, Febri didiagnosis mengalami ruptur ACL atau anterior cruciate ligament, putusnya ligamen cruciatum anterior yang berfungsi sebagai stabilitas utama sendi lutut. Meniskus tear atau robekan meniskus, kerusakan pada tulang rawan bantalan sendi yang menyertai trauma ACL tersebut. Yang membuat situasi ini semakin memilukan adalah fakta bahwa ini merupakan cedera kambuhan atau re-injury. Sebagai pengingat, Febri pernah mengalami cedera serupa pada tahun 2024 yang membuatnya absen panjang selama hampir 1 tahun. Secara medis, cedera ACL yang terjadi berulang pada kaki yang sama memiliki tingkat kompleksitas pemulihan yang jauh lebih tinggi. Masa pemulihan biologis jaringan ligamen baru hasil operasi membutuhkan waktu minimal 6 bulan untuk mencapai kekuatan tensil yang aman. Namun, untuk seorang atlet profesional agar bisa kembali ke level kompetisi tinggi, total waktu yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 8 hingga 10 bulan. Artinya, Febri tidak hanya absen di sisa musim 2025-2026, tetapi juga kemungkinan besar melewatkan paruh pertama musim depan.
Bagi Persis Solo, kehilangan Febri adalah pukulan telak bagi kedalaman skuad. Manajemen mendatangkan Febri dengan harapan ia bisa memberikan opsi serangan balik yang cepat dan umpan silang akurat untuk melayani striker tajam mereka. Debut 32 menitnya melawan PSBS Biak sempat memberikan percikan harapan bahwa Bow, sapaan akrabnya, telah kembali ke bentuk terbaiknya. Namun bagi Febri secara personal, ini adalah ujian mental yang sangat berat. Berikut adalah beberapa poin krusial mengenai dampak cedera ini terhadap profil kariernya. Kehilangan kecepatan eksplosif. Salah satu senjata utama Febri adalah akselerasi di atas rata-rata. Cedera ACL berulang cenderung menurunkan elastisitas otot dan kepercayaan diri pemain untuk melakukan sprint eksplosif atau perubahan arah yang mendadak. Ketidakpastian kontrak. Statusnya sebagai pemain pinjaman membuat situasinya menjadi rumit. Persis Solo kini harus menanggung beban moral dan medis, sementara masa depannya di Persib Bandung, klub pemilik, juga menjadi tanda tanya besar mengingat kontraknya yang akan segera berakhir. Beban psikologis, kembali ke meja operasi dan ruang fisioterapi selama berbulan-bulan setelah sebelumnya sudah berjuang keras untuk sembuh adalah tantangan mental yang bisa mematahkan semangat atlet manapun. Meskipun ia kini berseragam Persis Solo, gelombang dukungan mengalir deras dari berbagai pihak, terutama dari Bobotoh, pendukung Persib, dan Pasepati, pendukung Persis. Media sosial dipenuhi dengan tagar #PrayForFebri dan #ComebackStronger. Rekan-rekan tim setim di Persis Solo menyatakan bahwa mereka akan bermain untuk Febri di laga-laga mendatang. Kami sangat sedih, Febri adalah profesional sejati dan baru saja mulai beradaptasi dengan sangat baik di sini. Kami akan selalu ada untuk mendukung proses penyembuhannya, ujar Kapten Tim Persis Solo dalam sesi konferensi pers terbaru. Langkah selanjutnya bagi Febri Haryadi adalah menjalani operasi rekonstruksi lutut di salah satu rumah sakit spesialis di Jakarta. Setelah itu, ia akan memasuki fase rehabilitasi yang sangat membosankan dan melelahkan secara fisik. Tahapan yang akan dilalui meliputi fase pasca operasi bulan 1 hingga 2, fokus pada pengurangan pembengkakan dan pengembangan rentang gerak atau range of movement. Fase penguatan bulan 3 hingga 5, latihan beban untuk membangun kembali massa otot paha, quadricep, dan hamstring yang menyusut akibat atrofi pasca operasi. Fase pliometrik dan lapangan bulan 6 hingga 8, mulai berlari lurus, latihan kelincahan, dan perlahan kembali menyentuh bola. Fase return to competition bulan 9+, mendapatkan kembali match fitness dan keberanian untuk melakukan kontak fisik dalam pertandingan. Tragedi Febri Haryadi adalah pengingat betapa rentannya karier seorang atlet profesional. Namun sejarah sepak bola juga mencatat banyak pemain yang mampu bangkit dari cedera ACL ganda. Publik Solo dan Bandung kini hanya bisa mendoakan agar Febri memiliki kekuatan mental yang cukup untuk kembali berlari di pinggir lapangan dan melepaskan tembakan jarak jauhnya yang ikonik. Mengingat absennya Febri dalam jangka waktu lama, Persis Solo kemungkinan besar akan mengandalkan pemain muda dari akademi atau memaksimalkan peran pemain sayap yang ada seperti Altaf Indi atau pemain asing mereka untuk mengisi kekosongan tersebut.